Apa kabar semuanya? Melahirkan normal dengan riwayat bekas SC? Bisa nggak ya? Sangat banyak yang mempertanyakan hal ini. Dan kali ini kita akan membahasnya. Persalinan normal pasca sesar disebut juga dengan VBAC, mempunyai indikasi dan kontraindikasi. Artinya, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan. Perlu diketahui bahwa rahim bekas sesar butuh waktu untuk pemulihan, minimal 24 bulan pasca sesar. Jika hamil lebih cepat, ibu akan mempunyai risiko robeknya bekas luka sesar yang dulu. Jika kita bayangkan sebuah balon yang semakin terisi dengan air yang semakin besar, rentan sekali untuk robek. Apalagi kalau balonnya itu sudah pernah ditambal, tentunya akan lebih berisiko untuk robek. Begitu juga pada saat proses melahirkan, di mana rahim akan berkontraksi dengan kuat untuk bisa mendorong bayi keluar. Jadi jika ada yang menanyakan apakah ibu bisa melahirkan normal dengan riwayat bekas SC, jawabannya bisa. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ibu harus sehat. Yang kedua, tidak mempunyai riwayat panggul sempit. Jika ibu mempunyai panggul yang sempit, bayi tidak akan bisa keluar. Maka untuk kelahiran selanjutnya sudah jelas akan dilakukan secara sesar. Yang ketiga, posisi janin harus bagus. Artinya, kepala janin di bawah, bagian-bagian ubun kecilnya. Jika posisi janin misalnya melintang atau sungsang, ini akan menjadi kontraindikasi melahirkan secara normal. Yang keempat, posisi ari-ari tidak menutupi jalan lahir. Yang kelima, kehamilan tunggal, artinya kehamilan tidak kembar. Yang keenam, tidak ada kontraindikasi lain untuk melahirkan secara normal. Misalnya, sudah beberapa kali melakukan sesar. Yang ketujuh, ketebalan dinding rahim saat sesar terdahulu. Ini biasanya akan dievaluasi oleh dokter. Semakin tipis, otomatis akan semakin rentan terjadinya robekan pada rahim. Yang kedelapan, bentuk luka bekas sesar. Bentuk luka bekas sesar juga akan mempengaruhi. Jika bentuknya horizontal atau melintang, ini dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bentuk vertikal yang ke atas. Yang kesembilan, wajib dilakukan di rumah sakit yang memfasilitasi VBAC. Agar jika kasus emergensi terjadi, misalnya rahim ibu robek pada saat kontraksi, dokter akan bisa melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. 10. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum mengambil keputusan untuk melakukan VBAC. Jawabannya tidak benar. Jika memang harus dilakukan dalam kondisi yang khusus dan dalam pemantauan ketat oleh dokter kebidanan dan kandungan. Resiko yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya robekan rahim yang berakibat pada terjadinya perdarahan yang tidak terkontrol yang akan membahayakan ibu dan janin. Berikutnya yang harus dievaluasi adalah pada saat tanda-tanda persalinan muncul. Pada saat tanda-tanda persalinan muncul, dokter akan melakukan penilaian scoring yang akan menilai kemungkinan keberhasilan persalinan normal. Yang tidak kalah penting, persalinan normal pada bekas sesar, yaitu harus dilakukan pada rumah sakit atau institusi kesehatan di mana persalinan sesar dapat dilakukan segera apabila terjadi kegawat daruratan. Jadi, tidak semua rumah sakit yang menyediakan fasilitas ini ya Bun, karena resikonya yang begitu tinggi. Nah, sampai di sini dulu informasi kita mengenai persalinan normal dengan riwayat bekas operasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Salam sehat.